Baitul Mal wa Tamwil atau BMT merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, di mana tata cara beroperasinya mengikuti ketentuan syariah Islam yang menyangkut cara bermuamalah syariah. Lembaga yang berdiri di kota Stabat, Sumatera Utara ini didirikan oleh Dedek Pradesa. BMT yang bernama Pradesa ini hadir untuk membantu masyarakat dalam hal simpan pinjam. Sebelum mendirikan BMT ini, Dedek menyadari banyak sekali masyarakat desa yang kesulitan mendapat pinjaman uang untuk menjalani usaha kecil mereka. Rata-rata, mereka meminjam uang kepada rentenir dengan suku bunga yang tinggi, yakni berkisar 10 hingga 20% dari uang yang dipinjam. Karena itulah, di tahun 2010, ia bersama beberapa temannya sepakat mendirikan BMT Pradesa ini. Sesuai namanya, BMT ini mengusung tata cara ekonomi syariah yang tidak merugikan masyarakat. Nasabah bisa menabung minimal Rp5.000. Mereka bisa memilih sendiri jenis tabungan yang diinginkan sesuai kebutuhan. Awalnya ia membentuk Baitul Mal wa Tamwil atau dikenal dengan BMT Pradesa karena ingin membebaskan masyarakat Stabat dari jeratan lintah darat alias rentenir. Namun berjalannya waktu, BMT ini akhirnya berkembang menjadi lembaga keuangan yang membantu masyarakat. Nah, untuk itu sudah hadir bersama saya salah satu penggagas berdirinya BMT Pradesa, yaitu Dedek Pradesa. Halo Bapak. Halo. Terima kasih sudah hadir di Selasar Budi. Iya, sama-sama. Nah, berbicara tentang Baitul Mal nih Pak Dedek, apa sih sebenarnya BMT ini? BMT itu adalah singkatan dari Baitul Mal wa Tamwil, ya kan? Nah, Baitul Mal itu rumah harta dan Tamwil itu usaha. Nah, ini kan berbentuk syariah. Lantas apa yang membedakan ini dengan usaha simpan pinjam yang sifatnya konvensional? Nah, BMT Pradesa ini benar berdasarkan syariah, itu artinya yang sistem yang kita lakukan itu berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah. Artinya begini, ada dia bunga dan ada bagi hasil, kan gitu. Nah, kalau kita ini kan dia bagi hasil. Apa yang membedakan antara bunga dan bagi hasil? Yang jelas yang membedakan bunga dan bagi hasil itu adalah ketika diakad, gitu. Kalau dia bunga itu dipatokan, tapi kalau dia bagi hasil, dia sesuai dengan keuntungan dari usaha-usaha yang kita berikan modal. Itu dia. Oh, jadi tidak ada patokan ya, berapa untung yang didapatkan itulah nanti yang dibagi. Iya, tapi tetap disepakati. Ada kesepakatan tapi berdasarkan bagi hasil gitu. Ada negosiasi, gitu dia. Nah, berbicara tentang sejarah nih Pak Dedek, seperti apa sih sejarah berdirinya BMT Pradesa ini sendiri? Nah, BMT Pradesa ini sejarahnya itu, ini kita berdiri pada tanggal 10 bulan 10 2010. Nah, di tanggal yang cantik ya Pak ya? Iya gitu. Di awal ini adalah kegelisahan kita bersama dengan teman-teman karena melihat kondisi ekonomi masyarakat kita yang hari ini pedagang-pedagang usaha kecil dan menengah itu lebih didominasi pembiayaannya oleh pihak-pihak rentenir lah, bisa kita katakan gitu kan. Malah bukan berkembang, bukan meningkat ekonomi itu, malah makin tercepit ekonomi itu dengan ya modal yang diberikan itu gitu. Nah, maka dengan kawan-kawan kita diskusi, kita berdirikan lembaga, ya kan, lembaga koperasi jasa keuangan syariah yang itu kita lakukan dan kita berlakukan prinsip-prinsip syariah. Artinya dengan bagi hasil itu gitu. Nah, artinya di dalam memberikan modal atau kepada pedagang-pedagang ini kita juga melakukan pendampingan supaya bagaimana prinsip kita ini, BMT ini bisa bermanfaat bagi masyarakat lah, bermanfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat, bagi pedagang gitu. Kita harapkan dengan adanya BMT ini, pedagang atau pelaku usaha ketika dia tidak berdaya bisa jadi berdaya dan akhirnya dia bisa mandiri dan sama-sama membesarkan lembaga BMT ini sendiri gitu.
BMT Pradesa menggunakan sistem bagi hasil yang ditujukan untuk para nasabah, di mana setiap bulannya para nasabah mendapatkan sedikit tambahan uang di dalam tabungannya. Nah, tadi kan berbicara tentang pedagang yang dibantu nih Pak. Nah, pedagangnya seperti apa saja sih yang dibantu oleh BMT Pradesa ini? Nah, yang kita bantu itu adalah memang benar-benar pedagang kecil. Ini juga harus ada kriterianya. Tidak semua pedagang kecil itu harus kita berikan modalnya. Itu juga bisa berbahaya bagi lembaga kita kan gitu kan. Nah, juga ada kriteria. Yang pertama itu mereka jadi anggota dulu, ya kan? Mereka jadi anggota dulu, mereka menjadi anggota BMT Pradesa. Baru ketika dia menjadi anggota itu kan kita bisa melihat karakternya, ya kan? Kita melihat karakternya ini, bapak ini, pedagang ini bisa nggak kira-kira ini dibantu, bisa nggak ini dibina gitu kan? Atau dia biasanya hanya dibantu dan tidak bisa dibina, ini juga tidak akan masuk dalam kriteria kita gitu. Tapi kalau bapak ini dia pedagang kecil, dia bisa dibina untuk menjadi pedagang yang sukses gitu kan. Nah, ini akan kita melakukan pembinaan itu supaya dia bisa lebih maju gitu. Nah, sejauh perjalanan BMT ini berdiri nih Pak, ada tidak yang mungkin meminjam modal yang mungkin niatnya untuk usaha, mengembangkan usaha, malah akhirnya diselewengkan? Ada tidak Pak yang seperti itu? Pasti ada. Ada ya Pak ya? Nah, resikonya baik lembaga keuangan yang berbentuk koperasi maupun perbankan sendiri itu pasti ada hal-hal seperti itu, karena ya resikonya seperti itu, banyak penyelewengan dana ketika kita berikan modal untuk usaha tapi tidak diberikan atau tidak diarahkan ke usaha malah ya, mungkin gitu. Untuk yang lain keperluan yang lain. Iya, gitu, dikasih modal malah dibelikannya kereta, ya kan, atau dibelikannya apa gitu yang berbentuk konsumtif lah, tidak produktif gitu. Ya benar. Nah, kemudian berbicara tentang respon masyarakat nih Pak, ketika sudah berdiri BMT ini dari tahun 2010 dan sekarang sudah mau jalan 6 tahun ya Pak ya, seperti apa masyarakat menyambut BMT ini? Nah, ketika berdiri itu terus keluarlah badan hukum, ya kan, ada beberapa pendekatan yang kita lakukan. Yang pertama, kita melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat, itu dia, dengan tokoh-tokoh masyarakat, terus kita sosialisasi bahwasanya sudah ada lembaga BMT itu di perwitan-perwitan, ya kan, di pengajian ibu-ibu gitulah, berbaur gitu. Nah, yang namanya BMT ini kan, atau lembaga keuangan ini kan, itu trust yang kita jual, kepercayaan. Nah, kita tunjukkan yang terbaik gitu. Nah, bahwasanya lembaga keuangan koperasi ini, koperasi syariah ini tidak hanya sekedar simpan pinjam, tapi juga ada sosialnya. Ada sosialnya, bagaimana kita melakukan pembinaan dengan ada remaja masjid, ya kan, dengan ibu-ibu atau pedagang-pedagang yang sudah menjadi anggota BMT. Selain menguntungkan, nasabah juga dimudahkan dalam menjalankan aktivitas finansial mereka. Hal ini dikarenakan sistem antarjemput yang dijalankan oleh BMT Pradesa. Masyarakat yang ingin menabung tidak perlu repot-repot datang ke BMT, karena ada petugas BMT yang akan mendatangi rumah nasabah untuk mengambil uang. Nah, itu di awal-awal sulit tidak Pak membangun kepercayaan? Artinya kan di sini BMT harus percaya kepada orang yang diberikan, dan yang diberikan itu juga harus percaya kepada BMT kan, karena uang mereka disimpannya di BMT gitu, ada sebagian uang mereka. Nah, itu sulit tidak Pak di awal-awal membangun kepercayaan itu? Ya, sulit juga, sulit. Cuman kita selalu memberikan kepercayaan dan kita jaga betul kepercayaan ini. Ini adalah amanah. Gitu kan. Nah, kita berprinsip bahwa kita saling bekerja sama, ya kan, dan bersama bersyariah gitu. Bagaimana semua lapisan masyarakat di sekitar wilayah BMT Pradesa ini kita ajak bekerja sama, ya kan, kita bangun kepercayaan, kita ajak bekerja sama, dan bagaimana bersama bersyariah. Memang kita jalankanlah syariah itu gitu kan, prinsip-prinsip syariah itu. Yang pertama kita awali dari, saya katakan kepada pengurus atau pengelola BMT, ya kan, bahwasanya ini harus kita awali dari dalam. Artinya dari diri kita sendiri, dari pengelola-pengelola yang ada gitu.
Itu jangan sempat kita berkecimpung dalam pekerjaan kita, pekerjaan syariah, tapi kita tidak menjalankan prinsip-prinsip syariah, terutama terhadap diri dan keluarga kita atau lingkungan kantor BMT Pradesa itu sendiri gitu. Ya, baik. Berbicara tentang nasabah ini, Pak. Berapa sih sudah nasabah yang terjaring mungkin dari tahun 2010 hingga sampai saat ini, perkembangannya seperti apa nasabah yang sudah Ya, terjaring? kalau hari ini hampir sudah mendekati 11.000. 11.000 orang nasabah? Iya, 11.000. Nah, itu seperti apa Pak sistem menabungnya? Nah, harian. Jadi di tempat kita itu kalau produk tabungan itu kan ada tabungan mandiri. Tabungan mandiri ini kapan saja anggota yang ingin mengambil ini bisa. Mau hari ini nabung, besok diambil bisa gitu. Terus ada tabungan Idul Fitri. Nah, kenapa kita adakan tabungan Idul Fitri ini? Karena kita melihat kondisi umat Islam, khususnya masyarakat kita, ketika mau Lebaran ini kan bingung, ya kan, bingung gitu kan. Nanti ketika pedagang-pedagang itu mau menyambut Lebaran, jadi termakanlah modal dagang ini untuk melengkapi kebutuhan Idul Fitri. Banyak keperluan di sana ya Pak? Iya, uang keluar di sana. Iya, maka kita siapkan tabungan untuk Idul Fitri. Jadi tabungan Idul Fitri ini diambil menjelang Ramadan. Menjelang Ramadan diambil. Jadi kita berharap dengan tabungan ini masyarakat kita atau anggota-anggota kita yang khususnya Muslim, dia sudah siap untuk menghadapi Idul Fitri gitu, menyambut Idul Fitri gitu. Pemirsa, BMT Pradesa ini terus berkembang. Penasaran? Simak liputannya berikut ini. BMT Pradesa yang sudah berdiri selama 7 tahun ini sudah banyak membantu meringankan beban finansial masyarakat. Beranjak dari bentuk bangunan sederhana di Stabat, BMT ini semakin berkembang. Perkembangan ini dibuktikan dengan berdirinya cabang-cabang BMT di beberapa daerah, seperti di Deli Serdang, Binjai, Tanjung Pura, Tandem, dan Sicanggang. Kehadiran BMT Pradesa di wilayah ini selain memudahkan masyarakat, juga dapat membantu masyarakat ekonomi lemah di wilayah lainnya dalam hal finansial. BMT Pradesa tidak saja melakukan perannya sebagai lembaga keuangan, karena selama masa perjalanannya, BMT ini juga kerap memberikan layanan fasilitas lain kepada masyarakat. Di antaranya, layanan penerima dan penyaluran zakat, pemakaian mobil ambulans, serta pemberian beasiswa kepada anak-anak yang tidak mampu. Secara berkala, BMT Pradesa juga memberikan layanan pembersihan masjid secara gratis. Dalam kegiatan ini, karyawan BMT Pradesa yang dengan tulus hati bertugas membersihkan tempat ibadah dari desa ke desa. Nah, BMT ini ada tidak Pak cabang-cabangnya di setiap daerah? Ya, alhamdulillah dulu pertama kan 1 cabang nih. Terus sekarang sudah 7 cabang. Yang artinya cabang ini yang pertama itu ada di pusat Kabupaten Langkat sendiri di Stabat. Oh, Langkat ya kan? sebagai pusatnya ya? Iya, gitu. Kantor pusatnya itu di Stabat, di kota Stabatnya. Terus ada di Deli Serdang itu di Kota Datar. Ya kan? Terus ada di Binjai itu di pusat Kota Binjai. Terus lainnya di Langkat, ada Tanjung Pura, Sicanggang, dan Kecamatan Inai. Nah, ini kenapa Pak terpikir untuk membangun cabang-cabang di setiap daerah? Yang pertama begini, ini kan kalau kita BMT ini kan dia sistem jemput bola. Artinya kita mendatangi anggota kita untuk menabung, ya kan, itu kan harus dijemput. Nah, makanya kalau dia jauh kali kan agak sulit ini. Agak sulit ini anggota ini kan, pengelola kita mengambil itu kan. Maka kita untuk supaya anggota itu lebih nyaman, maka kita hadirkanlah cabang-cabang di
antara mereka gitu. Untuk mempermudah mereka ya aksesnya ya Pak ya. Di masyarakat itu. Baik, nah ini saya dengar juga Pak, BMT Pradesa ini juga menyediakan jasa infak dan zakat. Nah kemana saja sih infak dan zakat ini disalurkan? Nah yang pertama itu ke pendidikan. Kita concern ke pendidikan. Ada beberapa lah yang sudah menjadi binaan BMT itu yang kita biayai sampai dia tamat gitu. Nah artinya pakaiannya kan, terus jajannya apa gitulah yang bisa kita ini kan. Terus yang kedua kita juga ada ambulan. Ambulan. Iya ambulan itu khusus untuk melayani yang pertama anggota. Tapi ketika itu tidak anggota tidak membutuhkan, ya kan? Misalnya ada dua nih, ada satu sakit anggota, satu tidak sakit, satu sakit juga gitu kan? Maka mana yang didulukan? Maka yang didulukan anggota, kan gitu. Kalau sama-sama sakit gitu. Ya, tapi kalau tidak pas itu beroperasi mobil ambulannya, maka ya untuk semua gitu. Pada khusus umumnya ya untuk semua. Tapi gitu. Anggota yang diutamakan ya. Iya, iya. Oke. Nah kemudian untuk beasiswa ada tidak Pak BMT? Karena tadi ada fokus ke pendidikan ya. Nah untuk mungkin ada tidak terpikir untuk memberikan beasiswa kepada siswa-siswa yang mungkin kurang mampu? Ada tidak Pak? Sudah ada beberapa orang yang kita lakukan untuk itu kan. Berapa Pak yang sudah diberikan beasiswa? Ada sekitar 7 orang. 7 orang? Iya. Jadi BMT Pradesa ini sebenarnya banyak sekali ya Pak ya manfaatnya dan bentuk-bentuk membantunya ke bidang-bidang pendidikan, kemudian tadi ada ambulans. Nah kemudian apa lagi nih Pak kira-kira? Iya, untuk bersosialisasi dengan masyarakat itu dan remaja-remaja masjid itu kita melakukan bersih-bersih masjid, BBM. BBM. Iya. Bersih-bersih iya, masjid. Bersih-bersih masjid. Kita jadwalkan dengan remaja-remaja masjid. Misalnya di desa A gitu kan, mana masjid yang mau kita bersihkan gitu. Jadi kita dengan remaja masjid bergabung membersihkan itu gitu, dengan kita memfasilitasinya gitu. BBM ini rutin Pak dilakukan atau per minggu, per bulan kegiatannya? Ya dia melihat kebutuhan. Misalnya kan ini kita kan ada 7 cabang, ya kan. Misalnya cabang di Secanggang misalnya kan. Ya tergantung kebutuhan dengan remaja. Bisa seminggu sekali, bisa setengah bulan sekali, pasti tiap bulan pasti ada gitu. Ya baik pemirsa, ingin tahu seperti apa komentar masyarakat mengenai kegiatan BMT Pradesa ini? Berikut cuplikannya. Ya manfaatnya Ibu rasakan ya membantu sekali lah sama rakyat kecil gitu. Alhamdulillah ya lumayan gitu. Kalau lagi kita butuh kita bisa ambil berapa kita mau gitu. Manfaatnya ya banyak ya gini ya Bu. Kalau kami perlu uang, kami menabung, kami nggak payah-payah ke sana langsung. Kami tinggal telepon pekerjanya diantar uang tadi. Manfaatnya lagi pun kalau saya ini kan pengusaha kecil ya kan. Kok kehabisan modal tuh kami enak minjam di situ gitu Bu. Kami bisa pinjam, kami pinjam uang di situ dan apabila nanti modal kami balik, kami bisa membayar langsung tanpa mesti bayar yang lainnya, kami bayar pokoknya aja. Harapannya ke depannya semoga Pradesa bisa maju lagi dan sukses dan bisa membantu pengusaha kecil yang ada di Kecamatan Hina ini. Berbicara tentang kendala di BMT selama 5 tahun ini Bapak menjalankannya, apa sih Pak yang paling dirasakan saat ini kendalanya? Jadi kan kalau kita berbicara kendala itu kan ada kendala yang dari internal dan dari eksternal gitu kan. Nah memang yang lebih banyak itu kan kendala itu dari eksternal, artinya dari anggota-anggota yang kita biayai kan gitu. Nah kendalanya kurangnya menjaga kepercayaan gitu. Kepercayaan telah diberikan modal dan tidak bisa menjaga amanah ini gitu ya. Ada yang lari ada gitu. Ketika kita beri pembiayaan sudah bagus, sudah ini tiba-tiba lari gitu kan. Nah jadi terus ada yang dia ada sih kemampuan untuk bayarnya gitu kan, tapi ya kadang karakter itu yang nggak bagus gitu. Maka ketika mau menjadi anggota, apalagi kita sudah sekarang ini harus selektif juga gitu. Harus selektif lah, sekarang selektif gitu. Artinya dia jadi anggota dulu, ada tenggang waktu, dilihat dia
bagus, karakternya bagus, baru boleh bergabung gitu. Karena ketika kita asal-asalan saja juga merekrut anggota atau nasabah kita, ini kan juga kalau dia tidak baik akan menghancurkan lembaga ini. Benar. Gitu. Nah, maka saya selalu tanamkan kepada anggota baik internal maupun eksternal, ya kan? Itu kecintaan dulu. Jadi bagaimana kita menciptakan membentuk karyawan kita ya, atau pengelola kita cinta terhadap lembaga kita, ya kan? Nah, ketika sudah karyawan atau pengelola kita sudah cinta terhadap lembaga, ini akan berefek kepada nasabah atau anggota kita yang di luar gitu kan. Nah, ketika semua ini sudah mencintai, maka lembaga ini akan kuat. Ya kan? Tidak mungkin kita akan mencederai atau tidak mungkin kita akan menyakiti atau tidak mungkin kita akan membuat jelek orang yang kita cintai atau lembaga kita cintai. Pasti kita akan menjaga. Nah, ketika kita menjaga, saya menjaga, terus rekan-rekan yang lain menjaga, terus nasabah yang di luar juga menjaga, maka BMT ini akan kuat gitu. Itu dia. Berbicara tentang program, ini kan BMT Pradesa sekarang sudah banyak sekali programnya. Tadi ada pendidikan, mungkin tadi ada kesehatan juga, ambulan ya Pak ya, kemudian sosial, kebersihan masjid seperti itu. Nah, apalagi Pak program yang ingin dibuat ke depannya? Nah, memang untuk program ini bagaimana pembinaan itu terus kami lakukan. Artinya memang kalau kita buat misalnya pembinaan itu pertemuan, itu kan sudah beberapa kali kita lakukan. Cuma memang terkendalanya rata-rata ini kan pedagang yang dia sudah sibuk lah dengan usahanya gitu. Jadi kalau kumpul-kumpul itu kan agak gimana meninggalkan dagangan atau apa gitu kan. Nah, ini kami bagaimana ini lagi melakukan pembinaan itu dengan membentuk sebuah tim yang dia bisa keliling. Kita harus jemput bola lah, melakukan pembinaan juga kita harus jemput bola gitu. Kemudian pertanyaan terakhir nih Pak, apa harapannya untuk BMT Pradesa dan seluruh anggota yang terjaring di dalamnya? Nah, harapan kami sebagai pengurus itu ya yang jelas bagaimana BMT Pradesa ini selalu jaya, ya kan, dikokohkan oleh Allah gitu. Yang jelas dikokohkanlah oleh Allah karena ini bersifat syariah, maka sandaran kita Allah kan gitu. Nah, ketika ini sudah tidak bersandar kepada Allah, ya ini akan juga bahaya gitu. Karena kita berdasarkan dengan konsep syariah. Nah, harapan kami BMT ini bermanfaatlah bagi keseluruhan yang dekat dengan BMT dan baik pun dengan yang jauh dengan BMT gitu. Nah, itu dia. Baik Pak Dede, terima kasih untuk perbincangan kita hari ini. Semoga bisa menginspirasi masyarakat yang ada di sana. Nah, kemudian sukses juga untuk BMT Pradesanya. Ya baik pemirsa, semoga apa yang dilakukan oleh Bapak Dede Pradesa dan BMT Pradesa bisa sekaligus menjadi tauladan bagi kita semua untuk terus berbuat kebajikan. Sekian program Selasar Budi, saya Riza Lubis, tebarkanlah nilai kebajikan di setiap lini kehidupan. Sampai jumpa. Acara ini didukung oleh